Selamat malam semuanya. Apa kabar nih? Malam. Malam. Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Baik, alhamdulillah. Sehat. Oke. Kali ini sesi kita mau sharing-sharing ringan aja. Kita mau coba berbagi tentang pengalaman waktu kuliah dulu. Masih inget kan? Pada kuliah di mana dan ngapain aja waktu kuliah? Ya. Ingat lah. Oke. Ingat. Sebelumnya mungkin Masih aku mau- ingat banget. Oke, sebelumnya aku kenalan dulu ya. Aku akan jadi moderator semuanya. Namaku Bunga. Dulu sempat kuliah S1 di Unpad, di beberapa teman saya di sini juga Halo Bunga. dari Unpad, dan sempat S2 di Belanda, di Tilburg. Nah, kalau pengalaman sebenarnya, aku nggak tahu sih ini kita mau cerita tentang apanya nih. Banyak soalnya, nanti bisa nggak cukup semalam juga. Tapi mungkin pengalamannya kalau bosen misalnya di kampus dulu waktu di Tilburg, di Belanda, ngapain. Dulu sebenarnya yang paling, kalau aku ya, nanti teman-teman pokoknya gantian harus cerita, oke? Kalau aku dulu itu, biasanya tuh kan ada masa-masanya, karena belajarnya tiap hari tuh ke library, terus kalau nggak ada kuliah, terus tetap harus belajar di rumah atau di library. Kadang-kadang bosan, akhirnya yang membuat aku semacam menenangkan itu adalah membuat itinerary atau bikin rencana perjalanan untuk jalan-jalan. Waktu itu kan aku emang targetnya selain S2 jalan-jalan di Eropa, guys. Jadi ya udah ya. Jadi lagi aku penat sama ini bacaan banyak banget. Akhirnya aku buka laptop, aku bikin itinerary ke Paris selama seminggu ngapain aja gitu. Itu sih yang membuat kayak jadi semangat, pokoknya ujian harus berhasil supaya habis itu ke Paris gitu. Nah, aku penasaran nih sama kalian semua. Siapa yang mau share duluan? Lili. Oh, Lili dong. Lili itu favorit kita semua. Pengen tahu nih, kamu gimana waktu di kuliah dulu, kesibukan apa yang kamu alami waktu S1, waktu kuliah lah pokoknya. Sibuk apa ya? Coba memang kalau kuliah itu kan awal-awal tahun pertama itu adalah masa yang adaptasi yang sangat berat sih, kalau apalagi yang bukan orang Jakarta, gitu kan. Kita bukan lulus dari itu berat banget sebenarnya, karena memang Lili dari mana? Tahu ya. Saya dari luar Jakarta soalnya. Nggak ada yang mau cerita, nggak ada yang mau bilang. Mana tuh kalau boleh tahu tuh? Iya, pokoknya dari luar Jakarta. Ya, udah di-mention. Terus. Nah, jadi sebenarnya awal-awal itu agak sulit ya beradaptasi. Jadi gimana caranya ya kita bisa yakin aja sih. Kita ada prinsip-prinsip, kemudian kita jalanin. Akhirnya semester pertama, semester kedua emang susah. Yang tadi ya, maksudnya kan kita tahu bahwa anak hukum kan biasanya kan cenderung ya ini sih maksudnya untuk anak kayak aku tuh yang misalnya dari keluarga yang biasa aja tuh agak susah lah ya untuk beradaptasi dengan mereka. Jadi tuh semester 1, semester 2 itu benar-benar masa-masa sulit, tapi alhamdulillah kita maksudnya dapat teman-teman yang satu frekuensi. Akhirnya kita bisa fight tuh semester 1, semester 2, akhirnya sampai semester 3 sampai lulus, ya udah gitu loh. Kita bisa survive di Fakultas Hukum. Ada nggak pengalaman dan kamu lagi, yang paling mengesankan atau inget banget gitu waktu kuliah? Ingat banget waktu kuliah itu ya tadi sih kita survive-nya ya di anak luar Jakarta tuh gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan kondisi dan culture teman-teman gitu. Dan nggak ada yang salah dengan kita dan nggak ada salah juga dengan mereka. Gimana caranya kita bisa match aja sih sama mereka gitu. Dan lagian ketika kita di sekolah itu, maksudnya kuliah itu jangan hanya kuliah kalau bisa ya. Ini berorganisasi itu penting gitu untuk menambah
confidence, untuk menambah networking, itu tuh penting banget. Itu bisa nge-build kemampuan atau skill kita gitu. Jadi akademik juga jangan diremehkan juga gitu. Jadi balance aja, mencoba untuk balance antara akademik dengan organisasi. Itu aja sih sebenarnya. Dan banyak juga sih makan-makan gratis ya kalau ikut organisasi. Betul banget. Itu aja guys. Iya. Dari aku. Iya. Thank you Li. Bener Thank you, ya. Lili, udah sharing. Yang Lili ceritain, aku termasuk saksi lah menyaksikan Lili karena kita sama-sama satu kampus. Bagaimana Lili balance dalam akademiknya menjadi yang terbaik, tapi juga organisasi tetap dilakukan. Jadi soft skill dan hard skill itu imbang ya, Lia? Itulah belajar imbang sih. Betul. Gitu. Dulu aku juga sempat sih ikutan kayak mood court. Aku yakin teman-teman juga pasti banyak yang join mood court. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya membantu sih waktu kerja. Aku yakin the next nih yang akan cerita juga termasuk yang cukup melanglang buana lah pengalamannya dalam organisasi dan juga kompetisi-kompetisi. Gimana Mbak Fani? Cerita dong. Bukannya Ises nih ya? Dua-duanya sebenarnya, Fani dan Ises. Jadi yang mana duluan aku bingung. Silakan, siapa duluan nih? Fani duluan ya, Ses. Biar nggak bingung ngomong apa. Fani. Fani dulu, nanti Ises. Jadi Unpad selesai. Hai semua. Ya. Siap. Halo. Baru kita beralih ke universitas selanjutnya. Ya, kalau aku Fani, teman-teman angkatan 2008 bareng Lili, Bunga, Ises juga. Kalau aku sih yang pertama setuju dulu nih sama semua yang disebutin Lili tadi udah bener banget. Kalau misalnya di luar dari yang udah disampaikan, aku lebih mau sharing tentang cara belajar kali ya. Maksudnya kalau cara belajar orang kan beda-beda ya. Ada yang suka, kalau kata Bunga tadi, dia akan ada di library dari pagi mungkin sampai sore. Bisa kayak konsentrasi gitu. Nah, kalau aku personally, tipikal yang lebih suka kalau belajar itu metodenya diskusi gitu, sharing. Jadi aku tuh kalau misalnya mau deket-deket ujian, aku akan cari teman buat sharing nih. Misalnya aku akan ajak Ses, udah belajar belum materi ini? Kalau udah yuk kita kayak sparring gitu, apa yang udah aku pelajari, aku sharing ke Ises. Nanti Ises bisa kayak kasih input juga, gitu. Mungkin ada sesuatu yang, aku tuh, kalau misalnya, kalau belajar sendiri, mungkin kita kira yang kita pelajarin udah oke, padahal ternyata waktu kita sparring sama orang, ternyata dia udah baca lebih banyak daripada kita, misalnya case-case yang dia baca tuh udah lebih luas daripada kita. Jadi mungkin aku mau sharing untuk pengalaman pribadi aku sih, aku suka setelah kita belajar sendiri-sendiri, mungkin aku akan ya cari teman buat sharing atau sparring, apalah bahasanya kayak gitu. Itu kalau misalnya dari cara belajar, mungkin nanti teman-teman punya cara belajar sendiri-sendiri yang kita bisa, ya kita bagilah ke orang-orang lain. Mungkin ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Kalau soal organisasi, ya kayak aku bilang tadi, aku setuju sama Bunga, sama Lili, bahwa kita tuh di kampus, kalau di Unpad sih, kuliah paling jam 2 kelar kali ya. Cuman, sisanya kan kita banyak waktu tuh, nggak mungkin kita habisin cuma di kos-kosan doang kan, maksudnya sayang, aku juga orang daerah, bukan orang Bandung, maksudnya kalau aku jauh-jauh datang ke Bandung untuk kuliah cuma dihabisin di kos-kosan doang, kayaknya agak sayang gitu kan, jadi aku coba ikutlah organisasi dan kompetisi, tapi kalau yang kompetisi mungkin aku serahkan kepada Ises yang lebih matang, gimana Ses berkompetisi sambil kuliah gitu. Nah, ini kita makin penasaran nih. Cukup. Thank you, Fani. Love. Next, kita mau dengerin nih sama Ibu Ises. Gimana sharingnya pengalaman? Mungkin waktu kompetisi ada pengalaman yang menarik yang bisa kita dengerin, atau ada pengalaman lain yang mau di-share? Oke deh. Sebelumnya mungkin halo semuanya, nama aku Sesri Oktaviani, mungkin di situ, tapi sebetulnya panggilan aku Ises. Jadi aku barengan kuliah sama Lili, Bunga, sama Fani di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Kalau dibilang soal kompetisi, sebetulnya Fani loh juaranya. Fani yang paling banyak kompetisinya. Lempar-lemparan terus. Cuman emang waktu
waktu kuliah sih aku ikutan beberapa kompetisi. Tapi thanks to Lily, karena Lily yang pertama invite aku untuk join Iya kita benar. legislatif drafting di UI. Ingat gak, Li? Kita bikin, kita bikin perancangan undang-undang sistem pendidikan nasional. Itu kompetisi pertama aku, dan itu jadi pintu pembuka kompetisi-kompetisi selanjutnya. Betul. Kalau dibilang masa kuliah sih, jujur sekarang 29 tahun umur aku, kuliah di FH Unpad tuh momen-momen terbaik banget sih. Jadi maksudnya mungkin masa-masa kuliah itu masa-masa terbaik banget. Karena apa? Karena kayak happy banget. Sama kayak Fani sama Lily, aku juga dari daerah, dari Sumatera Barat. Kalau Fani mungkin pada waktu liburan semesteran pasti pulang. Kalau aku enggak, aku pasti ikut kepanitiaan. Iya, kalau Lily kalau Fani pasti pulang. Kalau aku ikut kepanitiaan. Karena kayak aku emang seneng banget gitu kumpul-kumpul sama temen-temen. Bahkan aku aja tuh hari Minggu aku ke Sekrebem. Itu happy banget sih. Terus aku sebetulnya ikutan organisasi eksternal juga. Aku ikutan HMI. Jadi aku ya agak-agak aktivis dikit lah waktu kuliahan. Ikutan demo-demo gitu juga. Ya nggak apa-apa, itu buat pengalaman aja. Iya, Jadi, benar. walaupun sekarang kerja di perusahaan, jadi karyawan gitu, tapi ya ada cerita nanti yang bakal diceritain ke anak-anak kayak gitu. Terus senangnya ikut kompetisi tuh karena kayak banyak tim yang ngebantu kita, yang nge-support kita, terus kayak kita bisa mengasah kemampuan kita lagi gitu. Aku pernah join di debat MK pada waktu itu, ya di situ aja sih. Kalau Fani ada banyak lagi, tapi dia nggak mau cerita. Nanti sayang sekali. Nanti kita bikin satu sesi khusus buat Fani. Mungkin kalau cerita-cerita Fani nanti Danu, ternyata Danu mungkin bisa bercerita tentang salah satu kompetisi kita ya, Sus ya? Iya, betul. Paling aku itu aja sih ya, pas kuliah itu benar-benar deh kayak perkuliahannya seru, organisasinya seru, kompetisinya seru, kayak semuanya tuh seru banget gitu. Wow. Jadi nikmatin aja setiap harinya, jangan sampai nggak happy. Gitu. Oke. Thank you, Lisa. Thank you. Luar biasa ya cerita-cerita anak-anak dari tadi tuh bagus-bagus gitu, kayak nggak ada. Well, Lily cerita perjuangan sih tadi, that's good. Kayak nggak ada kisah sedihnya. Kayak nggak ada kisah sedihnya gitu, ya. tapi jujur aku jadi kayak waktu Isa cerita tuh kayak ngebayangin lagi tamat buku. Thank you buat ceritanya, aku jadi reminiscing lagi masa-masa saat dulu. Tapi aku penasaran banget ya. Sama kan kita Unpad nih udah nih cerita nih, kita mau tahu dong di kampus-kampus lain pengalaman itu kayak gimana sih? Kan kita punya teman-teman nih dari UI, dari Undip, dari UNS ya, Biva ya? Ya, UNS ya, nah kira-kira siapa dulu yang mau sharing? Penasaran nih pengalamannya zaman kuliah dulu. Ayo, aku nggak mau jadi dosen yang nunjuk-nunjuk. Danu, jangan pura-pura nggak denger, Danu. Itu maksudnya kamu, Danu. Biva dulu. Aku mau denger loh. Maksudnya aku ya? Biva dulu mau cerita itu kotaknya udah ke Biva itu. Berarti itu ditunjuk. Wih, Biva udah ready banget kayaknya. Udah menonjol. Gimana Biva? Silakan. Sok Biva. Selamat malam teman-teman. Malam. Aku orang Solo ya, maksudnya dari lahir sampai lulus kuliah itu di Solo terus, nggak pernah keluar kota lah istilahnya. Aku mahasiswa hukum dulu, cuman sebenarnya tuh niatan masuk fakultas hukum karena dulu itu sebelum masuk fakultas hukum aku kuliah musik dulu. Wow, kuliah apa toh? Iya, kuliah musik di Institut Seni Indonesia. Musik tuh main apa? Main pianika apa? Main alat musik ritmis namanya. Alat musik ritmis itu yang nggak ada nadanya. Biasanya drum, kendang, gitu-gitu. I see. Ya. Main gondang juga nggak bisa? Gondang. Ya, prinsipnya diajarin. Cuman ya, karena ini sih, aku pikir kuliah di musik itu kan untuk hiburan ya.
Nah, kalau misal kita pakai ilmu musik itu untuk kerja setelah kita lulus kuliah kan masa maksudnya otak kanan buat hiburan tapi nggak dibuat nyantai gitu, akhirnya aku nggak betah, terus aku keluar, cuman aku nggak tahu mau kuliah di mana, jadi aku pikir fakultas yang keren apa ya nih ya, terus aku nggak tahu tuh hukum tuh soal apa gitu, ya udah aku masuk aja. Gitu. Serius? Ya. Tapi kenapa kepikir hukum padahal nggak tahu saat itu? Hukum Iya, itu nggak belajar. tahu. Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Berarti asal aja lah yang dilihat ya, itu aja asal, gitu. Iya. Okay. Nah, pas kuliah itu, kalau teman-teman mungkin kuliah paling fun, paling apa gitu ya. Kalau aku sih, yang masa kuliah itu masa-masa aku paling suka yang namanya duit, paling matre lah. Paling matre, karena sama kayak waktu Vivin. kuliah, nanti Vivin cerita. Nah, gimana kalau waktu kuliah itu jujur di rumah itu kondisinya nggak enak ya, karena waktu kita kuliah itu kalau misal roda kehidupan mungkin di rumah saya, di rumahku itu udah paling bawah banget nih, sebelum akhirnya rebound tuh berarti kan udah yang di dasar ya, paling ya. Ibuku nggak ada uang, terus almarhum bapak pun juga hustle tiap hari, pokoknya aku, ibuku, saudara-saudaraku tiap hari gimana caranya bisa nyari makan. Nah, ibuku itu tiap hari itu ngasih uang 5.000 ya, jadi 5.000. Pilihannya adalah mau beli pulsa 5.000, atau mau beli bensin 5.000, atau mau makan 5.000. Nah, kalau beli pulsa berarti nggak beli bensin, kalau beli bensin nggak beli pulsa, kalau makan berarti nggak beli bensin atau beli pulsa. Jadi ya gimana caranya bertahan hidup. Nah, karena aku ini ganteng juga enggak, terus alat transportasi juga dulu cuman motor Tosa. Terus baju juga nggak ada yang bagus, maksudnya jadi serba terbatas. Nah, dari situ aku nyari cara nih, gimana caranya biar kalau kan bensin itu kan tiap hari butuh ya, tapi kan di perut kan lapar ya. Nah, jadi tahap pertama itu yang aku lakuin adalah ternyata di kampus itu sering ngadain seminar gitu loh, tiap pagi biasanya. Nah, kan pagi itu kan aku nggak makan, nggak punya uang. Tahu arahnya kemana. Baik. Iya. Terus? Berarti Jadi aku bawa ikut batik terus seminar. setiap hari ya? Iya enggak, yang penting bajunya hem lah. Gitu. Terus aku ikut seminar, dapat snack kan, seneng dapat snack. Nah, dari beberapa seminar itu aku kan jadi kenal dosen. Nah, dari dosen itu sesekali nyuruh bikinin apa, dapat tuh 50, dapat 100, seneng, terus dosennya nyuruh join dong komunitas tuh UKM ya, UKM, cuman dulu itu karena belum resmi bentuknya masih komunitas. Nah, ternyata setelah ikut join itu aku nggak bener-bener join, tapi cuman karena disuruh. Nah, ternyata kebetulan pas aku ikut di situ tuh ada lomba. Nah, aku tuh disuruh ikut, tapi bukan jadi peserta lombanya, tapi aku cuman jadi kroconya lah, jadi official. Ternyata kebetulan yang lomba itu kan juara. Nah, juara dapat uang lumayan, maksudnya biasanya pertama aku taunya cuma snack doang, terus habis itu tahu makan siang, habis itu tahu 50.000 kan, seneng, terus habis itu aku tahu uang lomba itu uang lomba ternyata 2 juta ya gitu. Itu official. Kalau nggak official dapatnya lebih banyak tuh, 4 juta bisa 5 juta. Seorang ya? Iya, 1 orang. karena sumbangan ke Kamu UKM ikut lomba apa dulu? Lumayan loh itu. Iya, lumayan banget ya. Itu lumayan loh, itu gede loh. Iya, itu sebenarnya harusnya ini harusnya buat kampus itu banyak, tapi setelah di lobby sumbangan buat kampus kan jadinya seikhlasnya. Nah, karena aku udah tahu duit, aku akhirnya aku pengen coba-coba ikut lomba, karena ikut lomba itu bukan kok gimana caranya aku dapat pengalaman. Di situ aku nggak tahu bakal dapat pengalaman apa enggak, itu nggak kepikiran sampai situ. Yang aku pikir cuman gimana caranya aku punya uang. Kalau aku punya uang, aku nggak usah minta ibuku gitu loh. Nah, akhirnya cara cari duitku yaitu bantu-bantu dosen sama ikut lomba gitu. Nah, pengalaman menarik
waktu itu tahun 2013 ya kalau nggak salah, 2013 atau 2014 itu aku nggak punya uang banget. Nah, karena nggak punya uang banget, aku kepikiran kan gimana caranya nyari uang. Nah, ternyata pas waktu mau berangkat lomba itu ada seleksi mahasiswa berprestasi. Nah, juara 3-nya itu dapat uang 500.000. Aku pikir uang 500.000 itu kalau aku juara 3, karena pesertanya kan cuma 5, dan yang 2 itu kan mahasiswa yang disuruh-suruh ikut doang. Nah, aku pikir bisa nih kayaknya juara 3 nanti dia dapat 500.000 gitu. Nah, nanti 500.000-nya tak buat lomba ke UI gitu, lomba karya tulis waktu itu. Nah, ternyata aku nggak juara 3. Juara 1? Ternyata aku juara 1. Wow! Keren banget. Jagoan. Nah, ya udah, aku dapet tuh 1,5 juta, aku dapat duit, tak pakai 500.000 buat ke UI. Di UI aku juara 2. Jadi aku total bawa uang 4,5 juta. Nah, Wow, keren. Gitu. Janjian Danu nih yang bikin acara di UI. Nah, Danu terus, itu nanti berhubungannya sama UI tuh. Kita yang Itu menyiapkan dana. namanya Makanya. sensasional ya, namanya sensasional gitu. Apa namanya? Oh, aku tahu tuh Sensasional sensasional. itu kalau nggak salah LK2, Lembaga Sensasional. Kegiatan Keilmuan bukan? Sains nasional. Sensasional. Iya, LK2 benar. Iya. LK2. Kalau Danu Nah, LK5 ya? Ya intinya pertamanya ikut lomba sih sebenarnya, pertama yang aku ikut lomba itu sebenarnya masih official juga untuk komunitas debat ya. Tapi karena di lomba itu apa namanya, ada lomba karya tulis juga. Jadi daripada aku nge-official doang nggak ngapa-ngapain, aku ikut LKTI-nya tuh. Ya dapat duit juga gitu. Nice. Nah, kalau soal belajar ya jujur aku nggak suka belajar. Aku terpaksa belajar karena ya itu yang bisa dipakai buat senjata aku cuman belajar gitu loh. Nah, jadi aku pikir cara belajar itu bisa beda-beda ya. Ada yang dia belajar memperhatikan dosen, oke, nggak apa-apa. Belajar ikut komunitas, oke, juga nggak apa-apa. Belajar karena dia passion-nya belajar, ikut-ikutan belajar karena dia pikir dia mencari jati diri juga nggak apa-apa. Tapi yang harus jelas itu untuk belajar kita harus nemu motifnya dulu. Kenapa sih kita belajar gitu? Kalau kita nggak ada tujuan untuk belajar ya, kalau aku dulu jelas ya, kalau aku nggak belajar, kalau nggak upgrade diri aku nggak dapat duit. Jadi motifku tuh duit gitu loh. Jadi motifku duit gitu loh. Jadi kalau aku ketemu motifku, berarti aku udah tahu nih tujuanku kemana. Aku belajar karena aku butuh duit. Jadi aku terpaksa belajar gitu. Kalau aku punya duit, aku nggak bakal belajar ya. Intinya kayak gitu. Jadi cara belajar itu bisa beda-beda, nggak ada yang salah. Jadi sebelum belajar ya, motifnya ditemuin dulu. Kalau ada motif, biasanya di situ pasti ada ekspektasi. Ekspektasinya kita mau ke tujuan kita nih, ke motif. Dan nanti hasil sama prosesnya itu bakal nyusul gitu. Nah ya, kebetulan dari proses aku matre ini ternyata ada benefit-benefit yang lain. Misalnya kan ikut Mawapres ya tadi ya. Ya akhirnya aku dapat segala macam benefitnya lah, dari ada duit, terus ada dapat jalan-jalan ke luar negeri segala macam, sampai sekarang lumayan bisa dapat dan segala macamnya lah. Nah itu yang kalau misal teman-teman dengerin ini ya, kalau mau belajar ya nggak usah dipaksain aku harus rajin belajar gitu, tapi ditemuin dulu aku belajarnya buat ngapain sih gitu. Maksudnya ada yang kita nggak harus seperti orang A gitu loh, orang A IP-nya 4 ya gitu, aku pengen dong seperti itu, ya jangan kayak gitu. Itu kan buat upgrade diri kamu sendiri gitu loh. Yang penting ya temuin tujuannya dulu. Kalau udah ya nanti prosesnya nikmati. Nanti pasti hasilnya ada sendiri gitu. Dan kita nggak bakal ekspektasi. Maksudnya melebihi ekspektasi kita lah gitu. Itu sih. Baik. Ya. Wow, Seru. luar biasa. Nih? Viva ceritanya. Kamu tulis itu? Cerita kamu udah kamu karang apa gimana? Jadi novel kayaknya. Strukturnya jelas gitu ya, dari awal lalu penutupan, benefit dan lain sebagainya. Luar biasa. Pendahuluan ya kan, isi Pendahuluan, pembahasan sama kesimpulan sudah ada semua. Baik. Aku pengen dengar ceritanya Mbak Bunga karena ya tahun depan aku mau kuliah juga. Amin. Pokoknya semua di sini aku doain pada kuliah di luar negeri semuanya. Kalau enggak sampai S3 sampai STLR sampai S apapun lah itu didapat tuh. Ya.
Ya. Thank you Biva, ceritanya Terima kasih. sangat Menginspirasi. kena di hati gitu. Karena apa ya, kalau aku nggak bisa cerita-cerita orang yang kayak gitu tuh bikin gitu. Iya. Panas gitu. mata ya. Tapi keren ya, maksudnya sangat, semoga teman-teman yang lagi nonton, teman-teman mahasiswa yang kerjanya mungkin sempat berpikir kok gue ada dalam kondisi seperti ini, di keluarga seperti ini, Biva bisa menghancurkan rantai yang dia alami sebelumnya dengan belajar. Dan ternyata motif-motif apapun tidak ada yang salah, selama itu membuat kita menjadi semangat belajar. Betul, Biva? Yang penting outcome-nya ya. Outcome-nya, gitu. Yang penting Tinggal halal ya, kita nyari halal beasiswa. gitu, nggak jangan nyuri gitu, Cuan. jangan. Iya, halal kok. Jangan, Ya, misalnya ya. aku sama Isis juga bisa relate sih sebenarnya, nggak sih, Ses? Kita ikut Iya. Iya, kompetisi kan, benar. pasti Benar ada banget. berapa persen dari motif ikut kompetisi itu ya kita hadiahnya kita kejar juga gitu loh. Selain Dan ketemu itu buat teman-teman diri kita belajar, sendiri. pasti lah itu motifnya ada sih pasti. Itu buat Ya. diri Lucu sih, sendiri can ya, relate, bukan can buat pacar atau buat nanti. Enak banget ya kita kan? jadi. Aku kuliah nggak punya pacar, Mbak. Nggak ada yang suka sama aku. Oh gitu. Iyalah ya, fokus sama makan dulu, sama beli pulsa ya. Pacaran Iya. mana? Penting kan sekarang udah punya istri. Iya, punya lah. Ya, Punya mantap. Oh, bunga Danu dikasih dong waktu dan Oh tempat. iya, aduh. Ini Danu dulu apa Vivin dulu nih? Kita save Danu for the last gimana, guys? Waduh. Ya? Iya, benar-benar. Iya kan? Oke, kita Sabar ya ke Danu daerah- ya, dikit lagi Nah, Danu ya. ya. Ini kan tadi udah Solo, sekarang geser dikit ke Semarang, jangan jauh-jauh ke Depok, ke Semarang dulu sok. Kok sok sih apa sih ngomongnya kalau Tutup dekat Depok. monggo, dekat Depok. Mbak Vivin cerita. Halo, tes. Putus-putus nggak sih, Kak? Enggak, Gas nih. enggak aman. Gas. Oke, aku Aswini. Dari tadi masih pada bingung karena Kak Bunga manggil aku Vivin. Oh iya, bener. Jadi, Iya, benar-benar. jadi boleh panggil Aswini, panggil Vivin juga boleh. Tadi cerita-ceritanya bikin aku jadi flashback. Apa semua anak mahasiswa hukum merasakan itu ya? Jadi kayak sama gitu, Kak Ices tadi cerita Ices tadi cerita soal diskusi terus lomba gitu-gitu kayak sama gitu. Terus tadi Kak Lili, kita nggak bisa beradaptasi sama mahasiswa hukum. Memang kayak semuanya capnya sama kah itu mahasiswa hukum tuh. Wow, sama mungkin ya. Aku cerita apa ya? Asvini punya cerita apa nih yang mau di-share sama teman-teman? Jadi awalnya kan aku nggak mau ambil Undip sama sekali, nggak kepikiran mau ambil Undip. Aku fokus banget ngambil supaya bisa dapat UGM. Sampai mandiri tuh aku kejar semuanya UGM. Dulu kan kenapa maunya UGM? Aku juga nekat. Pengen aja. Oke, baik, lanjutkan. Terus sampai mandiri tuh aku kejar UGM, ternyata nggak dapet. Nah, itu tuh sampai aku udah daftar salah satu universitas swasta bagus juga di Jakarta. Kayak besoknya aku harus bayar uang masuk, malam ini aku pengumuman Undip. Tapi besok aku harus udah bayar nih, waktu itu 33 juta gitu. Kalau nggak salah. Lumayan loh itu. Terus aku kan juga ya, waktu itu kondisi keluargaku juga nggak baik gitu kan. Cuma puji Tuhan memang waktu itu kakakku sudah dapat kerja. Dan karena dia juga waktu kuliah itu sulit, dia pernah bilang kalau dimanapun kuliahmu nanti, Mas siap bayarin gitu, dimanapun, berapapun gitu. Tapi kan aku stres juga kan, kasihan dia harus membayar 33 juta dalam satu hari gitu kan. Akhirnya puji Tuhan, malamnya aku udah siapin alat mos tuh semua, aku udah beli, aku udah besok pagi jam 5 pagi aku harus mos di
univ itu gitu. Terus ternyata mereka pengumuman Undip keterima. Gitu, puji Tuhan. Jadi nggak jadilah kita bayar 33 juta itu kan. Terus habis itu aku berangkat ke Undip. Karena aku punya goals, orangnya selalu mikir ada target-target yang harus aku capai selama aku berada di step tertentu gitu. Saya kayak umur sekian aku harus dapat apa, aku harus apa, itu aku sudah mentargetkan gitu. Nah, untuk selama di Undip itu aku targetnya 3. Aku harus bisa dapat prestasi akademik, harus bisa dapat prestasi non akademik, sama harus bisa lulus dengan baik gitu. Nah, lebih karena aku jujur marah, aku nggak memaksimalkan diriku. Kedua, biar sekolahku susah, masa aku nggak tahu diri gitu. Terus akhirnya aku ikut UKM choir, paduan suara. Ya. Penyanyi. Nah, kayak Lili ya, Lili juga suka nyanyi tuh, ya Li. Kamar mandi tapi kalau Lili. Lili suka. Gimana ya, Aswini lanjutin. Aku ikut choir. Nah, terus suatu ketika akan ada lomba gitu. Nah, aku udah kepikiran ya, berarti aku akan berhasil mencapai salah satu target di kuliah, lomba non akademis gitu. Aku mau ikut lomba choir waktu itu. Tapi ternyata modal yang harus dikeluarkan itu besar. Modal yang harus dikeluarkan waktu itu sekitar 15 juta untuk satu orang. Nah, itu lomba di mana? Mahal banget. Kayak lomba itu lomba apaan itu? Choir kan rame, 30 orang. 15 juta berapa tuh? 450 juta. Nyanyi di Eropa gitu kan, 15 juta tuh. Oh, karena di Eropa ya? Lombanya di Itali. Oh, itu udah sama. Itu biaya ini, biaya pendaftaran apa biaya sekalian akomodasi? Semuanya termasuk di sana, pesawat dan lain-lain. Gitu. Nah, terus aku bilang kakakku kalau ada lomba itu, terus aku dibilang ya daftar aja kalau lu tega gitu. Nggak apa-apa, Mas bayarin, tapi kalau lu tega lu daftar aja sana, lu punya adik lu tapi ikut lomba gitu mampus aku gitu kan. Aku nangis kan, maksudku kayak itu kayak ada kesempatan di depan mata, tapi ada kesempatan, ada kemampuan, tapi kamu nggak punya uang, jadi kamu nggak bisa gitu. Jadi itu yang sakit, kayak nggak bisa, nggak ada uang gitu. Sampai detik terakhir nggak ada uang juga, sama, 0 duitnya. Tapi ibuku bilang daftar aja gitu. Padahal duitnya 0, nggak ada. Daftar aja. Tapi daftar aja. Jadi daftar aja dulu ya, nekat. Iya, daftar aja. Nah, ini yang salah satu aku percaya. Kalau apapun yang kita minta dalam doa itu pasti akan terwujud. Kalau kita percaya, akhirnya dengan segala usaha, dengan segala jualan selama di Semarang. Kan sama kan saya bilang juga sama Biva, doyan uang. Iya. Pokoknya apapun lah gitu. Yang waktu itu aku jualan botol minum. Aku punya salah satu sahabatku tuh bilang, udah kamu coba aja. Aku awalnya jualan botol minum ini sesama teman-teman aja gitu. Botol minum yang kotak kecil itu loh, Kak, tahu nggak? Dia tipis, botolnya mau botol. Sempat hits pada zamannya lah. Oh, yang kotak ya? Bukan. Iya. Ya kan? Binder gitu kan? Kepeng kayak buku. Iya. A4 bukan? A4 atau A5? A5. Ya, A5 betul. Terus
aku jual ke teman-temanku aja. Nah, salah satu sahabatku bilang, udah jual aja di Instagram, coba gitu. Terus aku mikir, siapa orang yang bakal search di Instagram beli botol minum? Aku bilang gitu kan. Nggak ada orang mencari kan beli baju atau apa gitu kan. Siapa orang mau nyari beli botol minum gitu kan. Nggak masuk gitu, nggak bakal lah. Gitu kan. Nah, terus akhirnya tahu gimana, ibuku tuh pernah selalu bilang gini, kalau kamu kalau kamu mau sesuatu, iyain dulu aja, pasti Tuhan buka jalan ke situ. Makanya dengan gak punya duit sama sekali, diiyain aja dulu berangkat ikut gitu. Gak mungkin Tuhan gak kasih gitu. Nah, akhirnya gak tahu gimana, aku jualan botol itu, sebulan aku bisa dapat laba 3 juta. Lumayan loh. Aku nggak tahu itu kenapa bisa itu terjadi juga, aku nggak tahu. Ya, pokoknya nggak ada juga di pikiranku bersih 3 juta dalam setiap bulan. Gitu. Itu puji Tuhan banget. Pokoknya akhirnya aku berhasil untuk bisa kenapa aku pilih akhirnya juga, kenapa aku pilih choir juga karena aku akhirnya kayak di hukum udah belajar gitu kan, terus aku juga sering ikut salah satu komunitas diskusi. Nggak apa-apa, bilang aja. Emang nggak boleh ya sebut merek ya? Nggak boleh ya, Be? Nggak mau. Boleh banget Aku tadi tuh. sebut merek. Tadi saya sebut merek. Aku juga mau kalau disuruh. Kalau disuruh. Kalau ada yang nanya aku juga. Diskusi, ya, jadi kayak udah cukup, menurutku itu sudah cukup membuat aku melatih akademiku. Jadi aku butuh yang happy gitu. Aku sampai detik ini hal yang aku sesali adalah nggak ikut debat atau legal drafting atau NMCC karena terjebak di lomba paduan suara. Itu salah satu aku sesali karena ternyata itu membuka link, ternyata itu menyenangkan gitu. Kalau aku lihat ya, karena setuju. Ya kan? Setujunya banyak, setuju. Kalau di tempat kerja juga kayak sesama teman-teman tuh kayak, lu ikut NMCC apa waktu itu gitu. Ya kan, atau FUN apa gitu. Nah, aku termasuk yang menyesali karena nggak ikut itu. Nah, akhirnya untuk bisa capai targetku yang lomba akademik, aku ikut mahasiswa berprestasi juga. Asik, kita punya banyak sekali Mama Pres di sini, saya jadi malu dan minder. Ikut dong ses dulu, dasar ses. Ikut seleksi doang. Tapi aku sama sekali nggak berharap dapat uang sama sekali kan, karena emang kalau aku tanya sama Mama Presku sebelumnya, itu nggak dapat hadiah apa-apa. Enak banget nih Kak Biva BTW The Way Busway ini. Dapat jalan-jalan juga loh ke luar negeri. Jalan-jalan ke luar negeri, ya Allah. Gue pengen ke Wednesday. Serius? Nggak kepikir sih. Kemana Biva jalan-jalan nih? Kemana kemarin, Biv? Sorry ya, Vin. Penasaran nih. Jadi Singapura dulu, habis itu Malaysia, habis itu ke Thailand, habis itu ke Vietnam. Nah, terus hadiahnya itu les di IF bahasa Inggris satu tingkat les bahasa Inggris di satu tingkat di IF. Akhirnya aku dapat itu, berarti akademiku non akademiku dapat. Akademiku dapat, terus lulus dengan baik, puji Tuhan juga iya. Cum laude ya, sih. Berarti ya. Puji Tuhan. Nah, jadi 3,5 tahun. Namanya Mapres. 3,5. Terus jadi aku mau pesan kalau buat teman-teman semua, kalau soal pendidikan itu pokoknya jangan takut nggak bisa bayar, jangan takut nggak bisa
ikut lomba atau apa gitu. Tapi kalau soal pendidikan tuh Tuhan buka jalan. Terus kepanjangan ya aku ceritanya ya. Lumayan sih, lumayan. Agak ini, agak gatel. Sabar ya Danu, sabar ya Danu. Sabar ya Danu, bentar lagi. Dikit lagi Depok kita dikit. Di sini kita udah end semua ini. Nggak ada ceritanya. Dan abis ini Danu minggu Kita depan ya. tunggu loh, Depok loh. Kita tuh save the kalau konser itu ditaruh yang terakhir ininya, gestarnya. Oke. Harus terakhir gestar. Gitu. Terus Vin? Ya terus Danu aja. Oke, terima kasih Vivin. Thank you banget buat ceritanya. Sebelum Danu nih, aku mau sedikit bridging ke Danu. Nggak tahu Danu bakal cerita apa, tapi karena tadi dua narasumber. Kita cerita sebelum ini cerita tentang perjuangan selama kuliah, tentang bagaimana membayar sehari-hari. Saya cerita dikit ya, boleh ya guys? Boleh banget. Saya juga dulu waktu di Unpad di Bandung nih, kebayang nih Bandung. Pernah ngalamin hal seperti itu juga, dalam artian harus waktu itu kebetulan orang tua tuh lagi paceklik lah bahasanya. Kalau bahasa BIFA itu bounce lagi abis banget di lantai lah gitu. Nah itu saya sempat nggak dikirimin uang bulanan, bayangin guys. Kalau BIFA dapat 5.000 sehari, lumayan kan sebulan berapa tuh? Ya walaupun nggak banyak juga, mungkin kurang juga buat BIFA. Saya sempat nggak dikirimin. Nah waktu itu saya aku tuh kayak mau minta nggak enak, selama ini udah ngerepotin, maksudnya pasti mereka juga terbani gitu dengan aku, belum lagi adik-adikku juga sekolah. Akhirnya aku putar otak nih, gimana nih, aku tahu kondisi keluarga aku kayak gitu, tapi aku juga harus makan. Akhirnya guys, aku memutuskan untuk ngambil magang. Jadi waktu itu kan magang sih kayak kerja-kerja part-time lah. Nah dulu aku ngajar bahasa Inggris ke mahasiswa-mahasiswa sekitar, kalian tahu nggak sih yang di UPI sama apa tuh yang Geger Kalong. Daerah Geger Kalong gitu, UPI sama satu lagi yang sekolah tinggi teknik apa namanya? Di daerah mana? Daerah Geger Kalong situ-situlah. STR Telkom. Ada ban-bannya. Paseban, Teban. Polban. Polban ya. Nah, jadi tuh mahasiswanya banyak kan. Jadi aku pegang 2 grup. Jadi ini conversation class, English class. 2 grup, satu grup tuh 10 orang. Kita tuh kelasnya bukan di dalam kelas, tapi kelasnya di cafe gitu. Jadi kita kayak bikin conversation, ada 3 step gitu-gitulah. Nah, jadi puji Tuhan waktu itu alhamdulillah aku dapet lumayan lah, sebulan tuh kayak ada lah 2 jutaan gitu untuk karena gede loh megangnya, dan satu minggu tuh ada 3 kali pertemuan deh kalau nggak salah. Nah jadi aku bisa hidup gitu dengan itu, dan bener yang Nitin bilang juga, yang Aswini bilang bahwa selalu ada jalan gitu loh kalau kita mau berusaha. Jangan patah semangat buat teman-teman mahasiswa yang mungkin mikir terbatas dengan berbagai hal. Kita juga pernah ada di posisi-posisi kayak gitu, tapi nggak nyerah gitu, cari setiap chance yang ada, gunakan, dan sampai satu waktu kalian akan ngelihat kayak gue punya cerita loh waktu itu, gue juga berjuang loh untuk, jadi kuliahnya juga nggak seadanya gitu loh, karena diperjuangkan gitu untuk bisa hidup, bisa belajar, itu nggak main-main gitu. Tapi menarik loh Bunga. Kan Oke, gimana tuh? Adek lu si Grace itu kan junior gue di kampus, ya kan? Nah, di saat jangan gibahin orang ya. Di saat lu memang lagi tadi mungkin ngajar dan lain-lain, si Grace di kampus selalu flawless loh. Oh iya dong, adek gue. Iya kan? Lo kok jadi gue ya? Adek gue maksudnya ya? Salah. Nah, kalau adek gue beda cerita lah. Nah, berarti adik-adiknya dikirimin, bunganya doang yang nggak dikirimin ya berarti. Maksud Anda saya anak yang anak tetangga gitu. Saya pengen bawa di domba.
Soalnya adiknya Bunga junior gue di bawah setahun kalau nggak Iya, salah dia FHUI. 2010. Jadi gimana kalau di UI sih Danu cerita we lah. Jangan ngomongin Oh, adik Adiknya gua. Kak, Nah, adiknya Kak Bunga juga juniorku. Oh iya junior. bener. Adekku yang Di? satu lagi juniornya Aswini. Oh, yang Di yang UI. cowok. Ya, ya. Ah, gitu. Mm-mm. Hukum semua. Memang lagi bapakku. Salah bapakku lah pokoknya. Seperti itu. Sok, Danu gimana cerita Anda? Ayo Danu. Oke, halo Kalau aku semuanya. pribadi ya, dulu aku tuh milih SNMPTN pilihan pertama UI. Jadi aku termasuk barisan sakit hati yang tidak masuk UI. Aku nggak tahu yang lainnya. Oke, halo semuanya. Enggak tesis. Enggak ya. Halo Danu. Ya, Danu. mungkin mau sedikit cerita nih, soalnya kan alhamdulillah waktu itu dapat di UI. Cuma kembali lagi proses dapat UI itu pun nggak proses yang gampang karena pernah sempat ikut SIMAK itu nggak dapet karena pas SIMAK itu semua jurusan IPS itu malah yang dapat anak-anak IPA di SMA aku What? dulu. Ngerti. Iya benar-benar. I feel you. Benar. Nah, I feel you. Aku juga IPA soalnya terus. Iya, aku juga IPA. sampai nginfoin ke mama tuh, gimana nak dapat nggak dapat mah soalnya saingannya pinter-pinter banget gitu yang anak IPA tuh nggak dapat tuh. Padahal teman-teman SMA semuanya pada dapat. HI UI, ekonomi UI, kedokteran UI, hukum UI semua. Nah, cuma namanya itu tadi, namanya perjuangan kayak Biva, Asvini ya. Aku tes lagi waktu itu kalau nggak salah ujian masuk bersama UMB. Habis SIMAK itu ada UMB. I know. Nah, itu kalau nggak salah chance-nya kecil banget, cuma diterima sekitar 50 orang. Nah, aku tes tuh aja pokoknya untuk hukum UI. Dapat alhamdulillah. Nah, cuma setiap orang pasti kan perjalanan kuliahnya beda-beda. Aku tuh sebenarnya malah nggak mau kuliah hukum. Aku waktu itu lagi tes akademi kepolisian. Pak Polisi. Nah, Pak Polisi. Kenapa? Pak Polisi. Akpol karena di keluarga. Nah, kalau keluarga Bunga tadi semuanya hukum, bokap hukum, adiknya hukum, semuanya hukum. Nah, kalau di keluargaku semuanya itu militer. Jadi kakek dari mama, kakek dari papa pun militer semua. Jadi memang kayak udah keturunan militer semua. Nah, mau nggak mau. Papa juga ya. Betul. Jadi mau nggak mau kalau nggak Akmil ya Akpol. Kurang lebih itu kan. Nah, cuma ya waktu tes masih panjang kan. Kalau Akpol tuh kalau tes di daerah dulu kalau lolos baru berangkat ke Semarang pusat. Nah, di situ yang menjadi gambling. Kalau misalnya gue berangkat, itu pulang setengah misalnya berangkat 500 orang. Yang pulang 250. Apa nih? Akpol. Oh, kenapa? Karena memang seleksi pusat. Itu banyak ya yang gugur ya. Di situ kondisinya yang tes UI aku dapat alhamdulillah walaupun kayak nggak nyangka juga kan kayak oh my god dapat gitu. Yang UI oleh waktu itu aku milih satu hukum UI, dua administrasi negara UI, ketiganya kriminologi. Sama terakhir UNJ ngambil psikologi. Nah, Mas Danu, sorry. Kayaknya yang lain di-mute aja deh, soalnya jadi gema gitu suara Mas Danu nggak? Oh ya, yang lainnya mute dulu, biar Mas Danu jelas. Nah, ya udah, mau nggak mau ya daripada gambling tadi yang ngambil akpol tapi ada kemungkinan buat pulang, malah nggak dapet, aku ambil hukumnya. Waktu itu namanya bokap cuma pesen satu hal, dia bilang gini, kamu kuliah aja hukum, tujuannya cuma satu. Apa tuh, Pak? Biar kamu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dia bilang kayak gitu. Nanti kalau kamu masih mau belajar mau jadi akpol lagi atau ke polisi, kamu bisa ngambil perwira karir. Bokap bilang kayak gitu tuh. Jadi udah, akhirnya masuk kampus dengan kondisi harusnya jadi militer ataupun akpol yang kebanyakan energi. Nah, tiba-tiba di UI itu kalau di militer itu kan pasti ada pangkat-pangkat tuh, ada brevet-brevetnya macam-macam kan. Di UI juga sama. Kalau lu ikuti organisasi, itu bakal dapat emblem, badge di tangan, ya kan? Wah,
makin panas kan. Lihat, gila setiap organisasi dapat badge tuh. Wah, semua Kompetitif ya, jiwa kompetitifnya langsung berontak ya. Itu kayak bayangannya emblem itu udah kayak pangkat-pangkatan di militer. Wah, ikut daftar LK2 waktu itu. Habis itu ikut BLS, ikut ALSA, ikut koperasi mahasiswa, ikut BEM, semuanya. Cuma itu tadi, ketika ikut banyak organisasi di UI, dan UI itu organisasi banyak banget. Di BEM, di badan otonomnya aja ada 4, kalau nggak salah ada ALSA, LK2, ada koperasi juga, macam-macam. Nah, belum lagi BSO, Badan Semi Otonom, yang lebih fokus. Kayak tadi yang ada Business Law Society, terus ada yang LASAL, buat yang sidang-sidang peradilan semu. Ada juga organisasi perfilma yang bikin-bikin film, macam-macam, pokoknya banyak banget. Di UI itu memang kita dikasih kesempatan, lu mau jadi apa, silahkan. Nah, makanya tadi berhubungan sama kayak BIFA tuh. Kalau BIFA seneng ikut lomba, nah UI itu yang membuat lombanya ada banyak. Karena organisasi ada banyak banget. Ya kan? Ya udah. Dari situ semuanya pasti ikut. Cuma namanya ikut organisasi pasti adalah jatuh cinta di salah satu organisasi. Maksudnya jatuh cinta itu kayak merasa nyaman lah. Kayak, wah, aku nih di sini banget. Nah, waktu itu kalau nggak salah namanya Business Law Society. Bergerak di hukum bisnis, dia kerjaannya bikin seminar. Jadi konsepnya senior cuma bilang gini, kamu nggak ngerti hukum bisnis, kamu duduk aja di sini, kamu dengerin. Nah, minimal kamu pasti tahu sesuatu hal. Nah, bener, setiap tiap ada seminar, duduk, dengerin. Besoknya bahasnya kayak lebih pintar satu level daripada teman-teman. Kayak gitu. Akhirnya karena ilmu itu bermanfaat, gue ikut terus tuh. Ikut. Di samping itu tadi kebanyakan energi. Senior-senior gini, lu mau ikut ini nggak? Lu mau bantuin gue nggak? Tuh? Lu bisa pasang baliho di depan nggak? Gitu. Lu bisa bikin poster nggak? Wah, semua dikerjain. Akhirnya, ya itu tadi namanya... mungkin kita seneng bantu senior di kampus, ya akhirnya kita juga diajakin sama senior kan. Udah, gimana kalau misalnya tahun kedua maju buat jadi pemilihan ketuanya. Nah, cuma itu tadi, mau nggak mau walaupun maju ketua, kita harus tahu nih tujuannya apa. Nah, di situ aku berpikir bahwa aku mau ngembangin nih organisasinya. Waktu itu belum sempat ada business law competition. Mungkin beberapa teman-teman Unpad datang tuh buat bikin lomba. Nah, itu benar-benar perjuangan banget. Pas di aku kepengurusan itu tahun kedua. Jadi memang kita masih struggling berat. Nah, sampai selesai kepengurusan semuanya baik-baik aja, beres semuanya. Ya, kalau yang lain tadi banyak lomba, kalau aku lebih banyak itu tadi ikut organisasi. Ngadain lomba ya? Ya, ngadain lomba, benar. Ngadain lomba, terus menyiapkan tempatnya BIFA untuk berkompetisi. Nah, lomba. Soalnya bentar. Unik banget ya. Aku tuh kenal sama Najwa. Aku tuh lumayan deket sama Najwa. Dia itu LK2. Najwa Shihab. Enggak, Najwa ada Mawapres UI tuh aku di perlombaan kompetisi LK2 tuh. Dengan Najwa sampai ke Makassar, sampai kemana tuh dengan Najwa. Nah, dengan BL sih aku baru tahu nih pas ngeliat Legal Opinion Competition waktu itu yang tanda tangan si Danu. Terus gue share dengan Danu, Dok, kamu jadi ketuanya waktu gue kompetisi. Iya katanya. Parah banget. Jadi dua orang UI yang emang bener-bener keren banget, Najwa sama Danu itu jadi founder ya, foundernya itu. Wow. UI. Dan Lili baru tahu setelah lama ya. Setelah lama, pas aku lihat kok tanda tangan kompetisinya itu si Danu Ega, ini Danu. Aku share tuh ke dia sertifikat legal opinion kalau nggak salah. Ya makanya tiap orang kan kuliah itu beda-beda ya. Kalau aku prinsipnya memang kalau bisa itu bermanfaat buat orang lain. Kalaupun memang bikin kompetisi ya tujuannya untuk bersahabat dengan kampus lain, punya teman nantinya, atau misalnya punya hubungan baik ke depannya, kayak gitu-gitu. Nah, ya itu tadi namanya perlombaan pasti ada tantangannya juga. Nah, di situ yang memang mungkin kita harus tetap beresin semuanya sampai selesai acara dan acaranya jadi bagus. Itu sih paling. Kalau di UI kurang lebih seperti itu. Kalau tips belajar ya di UI, yang penting gini konsepnya. Kita itu kuliah tujuannya buat apa? Kalau memang tujuannya
Ya, kalau mungkin yang beberapa yang lain tadi mau buat untuk lomba atau memang buat ikut kompetisi jadi mapres. Nah, kalau aku lebih ke arah aku nih habis lulus dari sini ilmunya mau dipakai buat apa? Jangan sampai gue udah belajar susah-susah nggak kepake nantinya. Nah, terus gue ngeliat nih kira-kira selama ini di kampus apa sih yang aku nggak suka? Misalnya dari pola ngajarnya seperti apa, bentuk slide-nya seperti apa, sesi kelasnya seperti apa. Nah, aku bikin kelasnya itu sesuai apa yang memang kita suka zaman sekarang. Makanya setelah selesai lulus, habis itu kerja, udah melanglang kemana-mana, dapat kesempatan buat ngajar sampai dengan sekarang kurang lebih udah hampir 3,5 tahun ya ngajar di 2 universitas. Gitu. Wow. Keren sih. Thank you banget. Akhirnya Ya, bisa emang keren ngajar sih. gimana? Cerita dong. Cerita dong tuh, katanya gimana ceritanya bisa jadi. Akhirnya bisa ngajar kembali lagi gini. Pokoknya Hah? dosen. Konsepnya pasti cuma satu. Konsepnya cuma satu. Kalau mau jadi dosen pastinya harus udah selesai S2. Karena itu kan persyaratannya kan. Oke. Untuk jadi dosen harus udah selesai S2. Itu. Karena memang kalau mau ngajar S1 kita harus udah lulus S2. Kalau kita mau ngajar S2 kita harus udah lulus S3. Nah, makanya sekarang pun aku lagi nyelesain S3. Walaupun sekarang mau sidang pun ada corona, akhirnya nggak bisa sidang tertutupnya. Padahal udah mau sidang lu? Iya, udah aku beresin, kan aku kejar kemarin. Aku kejar cepet banget loh. Berapa tahun? 3 tahun, kan memang normal 3 tahun. Gitu ya? Normal memang 3 tahun kan, jadi 1 tahun itu kuliah, 2 tahun itu nyusun. Bebas. Oke. Wow. Berarti harus ada Ini satu jadi nggak bisa. karena caranya dapat scholarship. Nah, CC @Bunga Meisa. Boleh, nanti kita atur. Itu kayaknya ada sesi khusus tuh, harus panjang tuh. Keren ya. banget. Nanti kita bikin sesi untuk how to get a scholarship ya. Ya, setuju. Nah, gimana dari cerita semuanya ada yang mau nanggapin nggak satu sama lain? Tadi sih udah saling nanggapin sih, tapi kali ada yang mau sebelum kita tutup nih, karena ternyata kita sudah ngobrol lebih dari 1 jam, guys. Oh my God. Wow. Sadarkah kalian bahwa kita sudah ngobrol selama itu? Anyway, gimana sharing-sharingnya? Kalau dari aku sih, aku ngelihat atau dari cerita-cerita kalian tuh luar biasa banget. Semua punya pengalaman yang sangat meneguhkan dan menginspirasi. Dan aku berharap cerita-cerita aku, mungkin teman-teman yang lain bisa berguna atau menginspirasi juga buat teman-teman mahasiswa yang menti-menti kita yang nonton. Kalau yang lain ada harapan-harapan kah? Apa ya harapannya ya udah nggak sabar lah ketemu menti-menti. Pengen ketemu. Pengen sehat. Mungkin kalau ada yang mau misalnya kita bahas topik apa di komen itu kali ya. Benar. Boleh share di komen ya. Ini bakal di-share di YouTube kan ya, guys? Share sih harusnya ya. Gitu ya. Oke, silakan di komen di kolom komen. Dan I think that's it for tonight. Terima kasih sudah menonton sharing kami. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa, selamat malam. Dah. Thank you, Legal Access.